Ada yang menarik dari programnya Ganjar Pranowo yang dikeluarkan baru-baru ini, yaitu internet gratis. Miriplah kayak program makan gratisnya Prabowo yang saya bilang itu program yang bodoh karena menghabiskan dana sampai 400 triliun rupiah dan tidak memberikan tambahan apa-apa kecuali membangun mental pemalas dan peminta. Kalau saya sih saran ya untuk timnya Ganjar Mahfud, bilang aja lah internet gratis untuk seluruh rakyat Indonesia kalau mereka nanti memimpin negara. Kalau kalian bagaimana? Pilih makan gratis atau internet gratis? Makan siang gratis atau internet gratis? Kemarin saya tanya di Boyolali Mbak, ternyata lebih suka internet gratis gitu ya. Karena makan siang udah cukup ya. Udah makan siang? Udah ya? Kelihatan kan? Kita punya mimpi seluruh kreativitas anak muda terfasilitasi dan jauh dilakukan bisa lebih cepat dengan internet gratis. Setuju nggak? Kita kasih internet gratis agar mereka bisa mengakses, nanti dapat guru yang kreatif, mereka bisa konsultasi, dan kemudian mereka akan bercerita seluruh kemampuan anak-anaknya, dan kemudian fasilitas ini akan merangsang anak untuk bisa melakukan lompatan. Teman-teman, negeri ini akan maju kalau kita mampu melompat. Kita bukan orang-orang yang maunya hanya urut kacang saja. Maka kalau kita bisa melakukan lompatan, maka 2045 itu adalah cerita benar, bukan cerita bohong. Karena semangat perubahan yang akan kita dorong untuk melakukan lompatan-lompatan yang tinggi. Beberapa perbaikan yang mesti kita lakukan, kita lakukan. Fasilitas yang ada sudah ada, mari kita juga pegang. Maka Ganjar Mahfud berkomitmen dengan sangat simpel. Begitu kemudian amanah diberikan, kita siapkan roadmap yang sudah ada, tinggal kita eksekusi. Gaspol. Kita tidak mau banyak perubahan. Kita tidak mau yang sudah baik dirombak kembali dan bahkan dibawa mundur kembali. Kita tidak mau mundur ke belakang. Jadi sekedar melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi bukanlah jawaban yang tepat buat bangsa Indonesia. Perbaikan. Bukan sekedar keberlanjutan, tapi perbaikan. Apa-apa yang sekarang sudah baik, kita terus perbaiki agar jadi makin baik lagi. Supaya jadi lebih baik lagi. Nah, ini yang penting. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang sanggup menjalankan keberlanjutan dan melakukan perbaikan tersebut? Pastinya orang tersebut bukan Pak Anies Baswedan yang malah mengusung tema perubahan dan mau membongkar habis pencapaian-pencapaian dari Pak Jokowi. Pastinya orang tersebut bukan Pak Anies ya. Dan juga pastinya orang tersebut bukan Eyang Prabowo yang sudah terlalu tua dan gak sanggup kerja belusukan seperti Pak Jokowi. Kalau kita mau melanjutkan pembangunan Pak Jokowi, pilihan kita mestinya sudah pasti. Pilihlah Ganjar Mahfud. Saya belum pernah mendengar secara jernih suara-suara elit PDI Perjuangan terkait dengan dukungan yang kuat kepada calon Presiden Ganjar Pranowo yang notabene adalah calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya tidak melihat strategi yang jelas ke arah mana kita harus memenangkan Ganjar dan Mahfud. Saya berharap waktu itu setelah ada pidato yang sangat heroik dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan, elit-elit PDI Perjuangan kemudian mengamplifikasi pidato menggelegar dari seorang Megawati Soekarno Putri. Kenyataannya tidak. Senyap. Ini ada apa? Saya tidak melihat geliat suara yang keras dari elit-elit PDI Perjuangan untuk mendukung kedua orang yang sudah dicalonkan resmi dari PDI Perjuangan. Belum terlambat menurut saya. Saya hanya menghimbau sekali lagi kepada elit-elit PDI Perjuangan untuk mulai turun ke bawah, merangkul organ relawan, mendukung organ relawan yang masif di berbagai daerah untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud.
Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang ingin, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas. Program makan siang gratis 400 T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400 T mengucur ke daerah-daerah. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Investasi ke depan untuk menuju Indonesia Emas. Ada euforia dari pendukung Gibran yang menganggap bahwa jawaban dari Gibran ini telak. Kenapa saya ngomong begini? Karena dia menganggap bahwa makan siang gratis ini untuk mengurangi yang namanya stunting. Cukup dengan 1 kali makan siang gratis setiap hari. Yang kedua, Gibran bilang ini adalah untuk stimulus ekonomi rakyat juga. Katanya untuk bekerja sama dengan warteg, catering, dan lain-lain. Yang saya mau tekankan dan pertanyakan di sini adalah, karena kita semua tahu lah ya bagaimana bentuk dari pemerintah ketika bekerja sama dengan para catering. Mereka tidak membayar secara disiplin per bulan dan mayoritasnya itu ditunggak sampai 2-4 bulan sekali baru dibayar. Nah, andai kata warteg itu bekerja sama dengan program makan siang gratis dan ditunggak per 3 bulan atau 4 bulan sekali, yakin ekonomi yang mempunyai usaha warteg itu akan naik? Yakin. Yang ketiga, kita bahas anggaran ya. Anggaran per tahun untuk makan siang gratis itu 450 triliun. Dan ini tentu Gibran dan Prabowo pasti juga kelimpungan untuk mencari dana talangan untuk menutupi harga pangan di berbagai daerah yang berbeda. Dan yang selanjutnya kita bahas dari mana anggaran dari makan siang gratis ini. Prabowo sudah menjelaskan bahwa anggaran dari makan siang gratis berasal dari refocusing anggaran pendidikan, BLT, bansos, kesehatan, dan lain-lain. Tahu nggak arti dari refocusing? Keren, bahasa kerennya itu refocusing. Tapi bahasa jeleknya itu memotong, mengurangi anggaran pendidikan sebelum dipotong aja. Itu masih ada ketimpangan. Pendidikan Indonesia masih belum merata di seluruh Indonesia. Apa kabar kalau dana pendidikan itu dipotong? Ada berapa siswa lagi yang akan terenggut haknya hanya untuk makan siang gratis 1 kali per hari? Gibran bilang program makan siang gratis itu untuk investasi menuju Indonesia Emas. Tapi kok indikasinya bukan malah investasi ya, tapi malah menghambat pertumbuhan negara menuju Indonesia Emas. Kenapa demikian? Karena dari 1 program saja, efek negatifnya itu berimbas ke kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Dan saya yakin mayoritas orang juga nggak sedetail ini melihat efek dari program makan siang gratis. Tapi semoga setelah ada yang melihat video saya ini juga bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih capres atau wakil di 2024. Bayangin aja dengan uang 450 triliun, mereka cuma ngejalanin 1 program. Tapi dengan uang yang hampir sama, Ganjar Mahfud bisa jalanin 21 program. Jauh kan kualitasnya? Ganjar Mahfud juga akan bikin program yang gak bakalan nyusahin rakyat. Bagi Ganjar Mahfud, uang rakyat yang 450-an triliun itu lebih baik dipakai untuk hal yang produktif. Itu artinya si Samsul bukan pinter, tapi dodol. Logikanya begitu kan? Bagi kita yang sudah biasa mengikuti Pilpres dari 2014, 2019 hingga hari ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan kata-kata endasmu etik itu bukan barang baru sebenarnya. Artinya ini adalah kejadian-kejadian yang selalu diulang oleh Prabowo ketika dia harus berada di titik puncak emosi yang tertinggi. Yang selama ini ditunjukkan dengan joget-joget, seolah-olah dia ini orang yang betul-betul gemoy dan sebagainya. Ternyata pada satu situasi tertentu, pada akhirnya emosinya betul-betul mencapai puncaknya. Sehingga kemudian dalam satu ruang tertutup di Rakernasnya Partai Gerindra, dia mengatakan bahwa endasmu etik. Sejak dulu Prabowo selalu melakukan blunder dengan menggetok-getok podium sampai podiumnya rusak. Ini kan kejadian yang sudah biasa, termasuk menyerang Pak Jokowi misalnya dulu dengan berbagai perkataan-perkataan yang juga endasmu, perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang calon pemimpin ketika itu. Tapi lucunya lagi, oleh kalangan orang dekatnya dikatakan bahwa ucapan endasmu etik ini adalah bercandaan. Tapi kalau memang candaan, ternyata orang yang membocorkan video itu hari ini diburu. Itu yang dikatakan oleh media. Dan dia dianggap sebagai penyusup. Lihat rekam jejaknya. Jangan pilih orang yang pernah melakukan berbagai pelanggaran di masa lalunya.
marilah pilih mereka yang sanggup mengakselerasi bangsa ini ke depan dan sanggup mengakomodasi berbagai impian anak muda hari ini. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh.
Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan
politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi Khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Ada yang menarik dari programnya Ganjar Pranowo yang dikeluarkan baru-baru ini, yaitu internet gratis. Internet gratis. Seberapa mungkin sih bikin program itu? Kan untuk bangun infrastruktur internet itu sangat mahal. Apa mungkin internet gratis itu bisa jalan di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di kepala saya dan membawa saya akhirnya bertemu dengan salah seorang anggota tim yang membuat programnya Ganjar dan Mahfud. Jadi logika sederhananya begini. Kalau jalan raya adalah bagian dari infrastruktur darat, internet itu adalah jalan di langit. Kalau jalan di darat saja bisa gratis, kita pakai untuk mobilitas, kenapa internet sebagai infrastruktur langit itu nggak bisa dijadikan fasilitas umum di mana kita menggunakannya secara gratis? Apa coba bedanya? Sesudah saya ngobrol dengan timnya Ganjar Mahfud, akhirnya saya ketemu tuh logika berpikirnya. Dan ini yang sering saya bincangkan dengan seorang teman. Kenapa sih internet kita itu harus bayar? Internet itu sudah menjadi kebutuhan utama sekarang. Dan seharusnya kita nggak boleh bayar untuk sesuatu yang seharusnya adalah hak kita sebagai warga negara untuk menerimanya. Dan catat, di mana pendapatan pemerintah? Ya dari pajak lah jelas. Semakin tumbuh ekonomi, pemerintah juga semakin tumbuh pendapatan pajaknya. Dan ketika saya ngobrol dengan seorang pakar ekonomi tentang internet gratis ini, pakar itu langsung menghitung pendapatan 10 tahun ke depan dan dia kaget. Karena dari hitungan dia saja, pendapatan negara dari ekonomi digital bisa naik sampai 2.500% dari yang sekarang ketika internet itu digratiskan. Untuk membangun jalan darat juga biayanya dikeluarkan oleh pemerintah. Dan kita sebagai warga menggunakannya secara gratis. Jadi kenapa internet itu nggak bisa seperti itu? Kenapa? Loh, bangun infrastruktur internet kan mahal bang, kata teman. Ya, begitu juga dengan bangun infrastruktur darat. Mahal juga. Tapi kan lihat dampaknya. Dampaknya kan ke ekonomi juga. Orang bisa bangun usaha di atasnya, bisa mencari uang, sehingga ekonomi di sebuah daerah yang jalannya bagus itu akan tumbuh lebih cepat dari ekonomi di suatu daerah yang jalannya rusak. Dan begitu juga dengan internet. Ketika internet itu digratiskan, kecepatannya ditambah, lebar jalannya juga, maka akan tumbuh ekonomi-ekonomi baru lewat internet itu. Saya takut kalau program internet gratis ini cuma jadi program retorika saja untuk menarik para pemilih. Miriplah kayak program makan gratisnya Prabowo yang saya bilang itu program yang bodoh. Karena menghabiskan dana sampai 400 triliun rupiah dan tidak memberikan tambahan apa-apa. Kecuali membangun mental pemalas dan peminta. Seperti kata seorang kiai kampung waktu ketemu Prabowo ketika Prabowo presentasi tentang program makan gratisnya. Beri kami kail pak, beri kami umpan, jangan beri kami ikan. Daripada makan gratis, logika berpikir saya lebih cocok dengan internet gratis ini. Nah, kalau kalian bagaimana? Pilih makan gratis atau internet gratis? Jadi, konsep internet gratis itu menjadi sangat mungkin kita lakukan di Indonesia. Jadi kenapa harus nunggu? Anggap aja lah untuk bangun infrastruktur langit oleh pemerintah itu konsepnya adalah investasi.
Nanti dari hasil investasi itu, pendapatan negara diambil dari pajak ketika ekonomi digital kita tumbuh. Dan banyak kok negara-negara yang sudah membangun internet gratis di berbagai negara. Negara maju seperti Inggris, Jerman, Singapura, dan lain-lain. Sementara mereka bikin wifi gratis di banyak tempat. Dan dari yang saya dapat, ada beberapa negara yang internetnya sudah pada gratis. Seperti Irlandia, Kroasia, Lituania, dan lain-lain. Menarik kan ide internet gratis itu? Ada pertanyaan lagi nih. Kalau pemerintah bikin internet gratis, apa para provider seluler itu nggak pada bangkrut? Ya enggak lah. Jalan juga ada yang gratis dan ada yang berbayar. Jalan tol itu berbayar loh. Provider seluler bisa mainkan di internet premium. Lebih cepat dan lebih lebar jalannya untuk usaha menengah dan besar. Tinggal warga yang pilih mau internet gratis dengan kecepatan sekian atau berbayar dengan kecepatan yang sekian. Itu aja. Kalau saya sih saran ya untuk timnya Ganjar Mahfud. Bilang aja lah internet gratis untuk seluruh rakyat Indonesia kalau mereka nanti memimpin negara. Gak usah malu-malu lagi dengan bilang sementara hanya untuk siswa. Tinggal dibikin kajian yang mumpuni, maka bisa kok kita punya internet gratis sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 di pasal 3. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok tadi itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta.
Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.